Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 bisnis pengantar yang terdiri dari saya, Nadila Amanda, Yuliana Zahra, Muhammad Farel, Muhammad Zainul, Maharani Ariela, Nabila Lintang, Dewa Maheswara, dan Dodik Pratama akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Le Mineral versus Aqua bertarung di pasar berlanjut di pengadilan. Le Mineral memiliki strategi marketing yang menarik berupa iklan yang unik yang ternyata mampu meningkatkan permintaan konsumen yang dibuktikan dengan tingginya penjualan yang mengempit 3,5% pangsa pasar di tahun pertama Le Mineral beroperasi, yaitu tahun 2015. Namun, ternyata pertumbuhan Le Mineral ini justru menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat antara Le Mineral dengan Aqua. Kasus ini dimulai ketika PT Tirta Fresindo Jaya selaku produsen air minum dalam kemasan Le Mineral melayangkan somasi terhadap Aqua pada Oktober 2016. Setelah melalui penelitian, Aqua ternyata terbukti melakukan tindakan hambatan kepada distributor dengan melarang penjualan produk Le Mineral. Tindakan hambatan tersebut berupa ancaman bahwa Aqua akan melakukan degradasi status apabila pedagang masih menjual produk Le Mineral. Degradasi status ini dimulai dari star outlet ke wholesaler yang nantinya akan mengakibatkan si pedagang tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 3% saat pemerolehan produk Aqua. Developing new product dihadapkan dengan persaingan seperti yang terjadi dalam kasus Le Mineral versus Aqua ini, tidak ada perusahaan yang dapat mengandalkan satu produk sukses untuk membawanya selamanya. Terdapat 7-step development process. Yang pertama ada product ideas. Pengembangan produk dimulai dengan pencarian ide untuk produk baru. Yang kedua ada screening. Tahap ini dirancang untuk menghilangkan ide-ide yang tidak cocok dengan kemampuan atau tujuan perusahaan. Yang ketiga ada konsep testing. Setelah ide disaring, perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan masukan konsumen tentang manfaat dan harga. Yang keempat ada bisnis analisis. Pemasar membandingkan biaya produksi dan manfaat untuk melihat apakah produk tersebut memenuhi tujuan profitabilitas minimum. Yang kelima ada prototype development. Departemen R&D atau kelompok desain menghasilkan prototype. Seringkali membutuhkan penggunaan model komputer 3 dimensi diikuti dengan peralatan mahal untuk menghasilkan produk fisik pertama. Yang keenam ada product testing dan test marketing. Perusahaan memasuki produksi terbatas, kemudian menguji produk untuk melihat apakah memenuhi persyaratan kinerja. Jika ya, itu mungkin dijual sebagai percobaan di area terbatas untuk menguji reaksi konsumen. Yang ketujuh ada commercialization. Jika uji pemasaran terbukti positif, perusahaan memulai produksi dan pemasaran skala penuh. Produk life cycle terdapat 4 stage. Yang pertama introduction. Tahap ini dimulai saat produk mencapai pasar. Pemasar fokus untuk membuat pelanggan potensial mengetahui produk dan manfaatnya. Yang kedua growth. Jika produk baru menarik cukup banyak pelanggan, penjualan mulai meningkat pesat. Pemasar menurunkan harga sedikit dan melanjutkan pengeluaran promosi untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga maturity. Pertumbuhan penjualan mencapai puncaknya dan kemudian mulai melambat. Meskipun produk memperoleh tingkat keuntungan tinggi di awal tahap ini, peningkatan persaingan pada akhirnya memaksa pemotongan harga, meningkatkan biaya iklan, dan menurunkan laba. Yang ketiga, decline. Penjualan dan keuntungan terus menurun, dan perusahaan mengakhiri atau mengurangi dukungan promosi. Strategi dan taktik penetapan harga. Dalam penetapan harga, manajer memutuskan berapa yang akan diterima perusahaan sebagai imbalan produknya. Tujuan penetapan harga merujuk pada tujuan yang ingin didapatkan produsen sebagai akibat dari keputusan penetapan harga. Tujuannya dapat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penetapan harga untuk memaksimalkan laba dan tujuan pangsa pasar. Strategi penetapan harga. Yang pertama itu penetapan harga yang telah beredar atau produk yang telah beredar. Ada tiga pilihan untuk penetapan harga produk yang sudah ada. Yang pertama, penetapan harga di atas harga pasar. Memanfaatkan asumsi-asumsi bahwa harga lebih tinggi berarti mutu lebih tinggi. Yang kedua, penetapan harga di bawah pasar. Berfungsi jika perusahaan dapat menawarkan produk dengan mutu yang dapat diterima sambil menjaga biaya di bawah pesaing yang menetapkan harga lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu penetapan harga mendekati harga pasar. Adalah pilihan lain yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Strategi penetapan harga. Penetapan harga produk baru
dari produk baru. Perusahaan-perusahaan yang menetapkan harga produk baru harus memilih antara dua opsi kebijakan penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga mengapung, yaitu menetapkan harga awal yang tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan laba, yang kemudian memungkinkan perusahaan mendapatkan laba lebih besar atas masing-masing barang yang terjual. Tenaga pemasaran harus meyakinkan konsumen bahwa produknya benar-benar beda dari produk yang ada. Yang kedua yaitu penetapan harga penetrasi. Menetapkan harga awal rendah untuk memantapkan produk baru di pasar. Taktik penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga lini, menawarkan barang-barang dalam kategori tertentu pada sejumlah harga yang terbatas. Dengan menetapkan harga lini, perusahaan menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 titik harga di mana produk akan dijual. Yang kedua, penetapan harga psikologis, memanfaatkan fakta bahwa pelanggan tidak benar-benar rasional ketika melakukan keputusan pembelian. Penetapan harga ganjil genap didasarkan pada teori bahwa pelanggan lebih menyukai harga yang tidak ditawarkan dalam angka bulat. Contohnya, harga 9.999 lebih banyak menarik pelanggan daripada harga 100.000. Dan yang ketiga itu pendiskonan. Seringkali penjual atau perusahaan harus menawarkan pemotongan harga atau diskon untuk merangsang dan meningkatkan penjualan. Wholesaler atau pedagang grosir menjual produknya ke retailer yang lebih kecil. Wholesaler menjual produk dalam jumlah atau volume yang besar dengan harga yang murah kepada retailer-retailer yang tersedia. Jenis-jenis dari wholesaling adalah 1. Merchant wholesaler, di mana membeli produk secara langsung kepada produsen dan menjual kepada bisnis yang lain. Pedagang grosir ini memiliki produk yang mereka beli dari produsen, sehingga memiliki gudang dan sistem distribusi. Merchant wholesaler terdiri dari 3 kategori, yaitu 1. Full service, limited function, dan dropshipper. Untuk jenis yang kedua adalah agent dan brokers, bergerak sebagai agen penjualan yang mewakili nama produk dari perusahaan. Berbeda dengan pedagang grosir, agen tidak memiliki kepemilikan atas produk yang ditawarkan. Agen hanya bersifat sebagai penyelia antara produsen dengan konsumen. Yang ketiga ada intermediary, di mana anggota penjual daring yang berfungsi sebagai pengumpul informasi tentang penjual dan menjelaskan kepada konsumen, seperti contoh adalah kayak.com dan Amazon. Ya, lalu ada retailing. Retailing atau retail adalah aktivitas penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir, yaitu masyarakat pada umumnya untuk pemakaian pribadi maupun bisnis. Terdiri dari 3, yaitu brick and mortar retail outlets, non-store retailing, online retailing. Yang pertama ada brick and mortar retail outlets, di mana terdiri dari 3 kategori, yaitu product line retailers, bargain retailers, dan convenience store. Jenis yang kedua adalah non-store retailing, di mana retail non-toko yang melakukan aktivitas penjualan dan pembelian antara retail, produsen, dan konsumen tanpa adanya sebuah tempat yang nyata. Yang ketiga ada online retailing, di mana aktivitas dilakukan oleh retail dan konsumen melalui media teknologi daring, sehingga tidak membutuhkan toko atau tempat berwujud nyata. Yang kelima adalah physical distribution. Physical distribution adalah aktivitas memindahkan produksi dari perantara atau produsen ke pelanggan. Tujuannya adalah membuat barang tersedia kapan dan di mana pelanggan menginginkan barang tersebut, menjaga biaya tetap rendah, dan memberikan layanan untuk memuaskan pelanggan. Physical distribution dibagi menjadi 2, yaitu warehouse operation dan transportation operation. Warehouse operation yaitu adalah pergudangan, adalah bagian utama dari manajemen distribusi. Dalam memilih strategi, manajer harus mengingat baik karakteristik dan biaya yang berbeda operasi pergudangannya. Gudang pribadi dimiliki oleh satu produsen, grosir, atau pengecer. Tujuan dari pergudangan ini adalah membuat stok barang yang sudah didistribusikan atau sudah diproduksi disimpan sebelum didistribusikan kepada pelanggan yang menginginkannya. Yang kedua adalah transportation operation. Perusahaan harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan barang secara fisik. Karena biasanya biaya transportasi ini adalah biaya yang tertinggi dalam proses produksi. Maka dari itu rata-rata perusahaan memilih truk untuk moda transportasi untuk mendistribusikan barangnya, karena biaya yang rendah dan juga beban atau jumlah yang bisa diangkut lebih banyak daripada moda transportasi lainnya. Distribution through supply chain
as a marketing strategy. Rantai pasokan yang bergantung pada distribusi saat ini menjadi salah satu strategi bisnis yang dipakai. Hal ini awalnya dilakukan untuk menghemat biaya dan meningkatkan kualitas produk dengan cara mengintegrasikan seluruh kegiatan mulai dari pemasok hulu, grosir, gudang, pengiriman, dan layanan tingkat terlanjut. Dengan cara seperti ini, maka perusahaan dapat mengefisiensi komunikasi dan juga mempercepat pengiriman sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan karena semua sistem diintegrasikan menjadi satu dan menggunakan komputer sebagai kontrol dari distribusi saat ini. Halo, nama saya Dewa Maiswara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang promosi. Promosi adalah cara untuk memberikan informasi tentang sebuah produk atau pesan yang ingin dikirimkan perusahaan atau penjual kepada konsumen atau calon konsumen. Tujuan utama dari promosi sendiri adalah untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, dengan promosi kita juga bisa memperluas pasar, mengedukasi atau memberikan informasi mengenai produk baru yang akan dijual, dan lain-lain. Dalam hal ini, Le Minerale mereka mempunyai slogan, kayak ada manis-manisnya gitu. Oleh karena itu, setiap orang bilang air putih yang ada manis-manisnya, mereka teringat Le Minerale. Seringnya pengulangan atau slogan tersebut membuat brand Le Minerale melekat pada pikiran pembeli dan membuat rasa penasaran tentunya, sehingga mereka membeli produk Le Minerale. Strategi promosi. Yang pertama adalah push strategi. Yaitu strategi marketing di mana sebuah perusahaan langsung mempush atau mendorong atau menawarkan sebuah produk langsung ke konsumen. Contoh, melakukan iklan di TV, masang spanduk, membagikan brosur, menawarkan produk secara offline, melakukan iklan di Instagram, Facebook, atau menawarkan barang ke pengecer. Lalu ada pull strategi. Itu strategi perusahaan supaya mereka bisa dicari atau ditemukan oleh konsumen atau calon konsumen yang sedang memiliki niat atau mencari sebuah produk yang ingin dia beli. Contoh, update konten secara berkala di Instagram, YouTube, dan memilih tempat usaha yang ramai dikunjungi calon pembeli. Dalam hal ini, Le Minerale melakukan kombinasi antara push dan pull strategi, yaitu dengan memasang iklan di TV, melakukan distribusi secara merata, dan rutin mengupdate konten di Instagram. Le Minerale memberikan penawaran yang berbeda terhadap produknya, dengan melakukan klaim bahwa Le Minerale adalah minuman yang mengandung banyak mineral yang bagus untuk kesehatan tubuh. Dan mereka memiliki kemasan yang unik dan berbeda, sehingga menarik calon pembeli saat ingin membeli sebuah air minum. Selanjutnya saya Yuliana Zahra Junta akan melanjutkan presentasi terkait personal selling. Personal selling ini dilakukan oleh salesperson di mana mereka berkomunikasi secara empat mata dengan pelanggan yang potensial untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan mengarahkan mereka dengan produknya. Tipe cara personal selling sendiri ada dua, yaitu industrial selling dan retail selling. Dan yang cocok untuk industri air minum dalam kemasan seperti Le Minerale atau Aqua itu adalah industrial selling, di mana perusahaan menjual ke bisnis lainnya untuk dijual kembali, seperti ke convenience store, ke toko-toko, supermarket, dan lain sebagainya. Kemudian toko-toko tersebutlah melakukan retail selling, yaitu menjual langsung ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan rumah tangga mereka. Pekerjaan dasar dari salesperson sendiri ada 3, yaitu creative selling, ada order processing, dan juga ada missionary selling. Dan yang ditonjolkan oleh perusahaan Le Minerale dalam artikel tersebut yaitu creative selling, di mana perusahaan menyediakan informasi dan mendemonstrasikan keuntungan produknya, seperti dalam produk Le Minerale itu mengandung kandungan natural alami, yaitu bikarbonat HCO3 yang menyebabkan rasa manis, sehingga itu digunakan sebagai strategi perusahaan untuk menggait konsumen. Dan selain itu, kandungan natural alami tersebut digadang-gadang dapat mengobati atau mengatasi berbagai penyakit dan mencegah, salah satunya adalah diabetes. Kemudian publisitas sendiri seperti yang ditulis artikel Kompas dan Tempo, ini adalah merupakan informasi di mana dari suatu kejadian atau produk yang dibuat oleh media massa untuk menarik perhatian publik. Karena perusahaan tidak mempunyai kontrol terkait media ini, maka publik menganggap publisitas ini merupakan sesuatu yang objektif, sehingga untuk menghadapi itu perusahaan membutuhkan peran public relation agar dapat membangun hubungan baik dengan publik, yaitu dengan mempublikasikan terkait
kontribusi perusahaan atau terkait kasus-kasus seperti yang di artikel Tirto dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Munculnya merek baru menjadi tantangan yang lebih bagi para produsen. Persaingan pasar menjadi lebih sengit, membuat setiap perusahaan berusaha menampilkan daya tarik dari produk mereka dalam berpromosi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Le Mineral dengan slogan "Kaya ada manis-manisnya", dan Aqua yang memiliki berbagai variasi kemasan, mulai dari kemasan gelas plastik, galon, botol plastik beraneka ukuran, hingga botol plastik untuk anak dengan gambar animasi kartun. Persaingan sengit ini pun berujung pada persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam hal ini, tindakan menghalangi pelaku usaha lain. Hal ini tidak hanya berdampak buruk pada produsen pesaing, namun juga kepada pedagang. Ada lebih dari 2.000 merek air minuman dalam kemasan yang beredar di pasaran. Dengan persaingan yang ketat, seharusnya setiap perusahaan dapat lebih fokus untuk memproduksi dan mempromosikan produknya masing-masing. Seperti memaksimalkan proses produksi agar menghasilkan produk yang unggul, memberikan harga jual yang terjangkau, dan mempromosikan dengan kreatif serta inovatif sehingga konsumen tertarik untuk membeli produknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.